Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang bisnis online men-setting masa depan. Ya, dulu yang sebelum mulai bisnis online, Sirtiman dihadapkan sama keadaan ya, keadaan dilema, tuntutan orang-orang sekeliling keluarga. Lagi dulu tinggal di rumah mertua gitu ya, dan idealis banget sih, artinya pengen cari duit online gitu loh. Yang lain pasti anggota keluarga, entah tuh ipar, entah tuh ya pokoknya semuanya pada, terutama ipar-ipar ya, pada yang ngasih saran-saran yang apa, lebih baik kerja gaji kecil tapi ya aman, stabil gitu. Nah di sini Sertiman ya udah baca buku tentang bisnis, tentang motivasi, tentang mengambil tindakan, tetap aja nggak pengen gitu loh, nggak pengen kehidupan yang kayak gitu. Jadi setelah Sertiman bisnis online, ngerasain dapat duit online, ngerasain gimana cari duit dari online ini, kok bisa ya orang ini bisa apa, ya ya mereka punya sistem, mereka punya formula, mereka punya rencana kerja, pelajarin semua, akhirnya ya dapat satu formula sendiri ya dari hasil pengalaman pribadi. Kalau di bisnis online ini kita bisa bisa menyetel masa depan gitu, bisa membuat apapun yang kita inginkan ya, terutama menggunakan tool-tool online. Manfaatkan ya kayak software untuk mengirim pesan sampai dengan berapa tahun ke depan itu bisa gitu. Jadinya ya kalau ada orang yang bilang kerja aja gaji kecil tapi aman gitu, ini sebenarnya nggak aman. Teman sendiri udah ngerasain kerja ya, dan dulu ya boleh dibilang gaji di atas UMR, nyobain dan itu tidak aman ya. Terus gaji di bawah UMR juga nyobain, itu juga tidak aman, tidak bisa membuat kita itu maju, itu besar, justru malah malah menahan ya. Apalagi orang kayak Sirtiman nih, orang yang penuh dengan ide, penuh dengan ya pokoknya rencana, strategi. Kalau kayak di pasung seperti itu, Sirtiman bukan orang yang kayak gitu gitu. Jadi Sirtiman harus di bisnis online jadi punya kesempatan untuk ini mau ngapain aja, ini proyek apa aja, ini mau bikin apa. Cuma kembali ya, namanya manusia kadang ada mood, kadang ada pengen rehat, kadang pengen relax, santai. Cuma kita juga dituntut untuk mencapai tujuan gitu loh. Nah disinilah yang membedakan ya, kalau yang sukses sama yang nggak sukses itu udah cuma satu, mereka mencapai tujuan gitu aja. Kalau yang boro-boro pengen mencapai tujuan ya, untuk bisnis online, untuk cari duit online, mereka pada ogah, pada lepas tangan, pada buang muka. Ini gimana mau ya, masa depannya gimana mau bisa disetting gitu loh. Sedangkan di bisnis online itu banyak tool-tool yang bisa setting masa depan ya. Beda kalau di offline ya, kita paling settingnya apa sih? Settingnya paling dana pensiun atau asuransi jiwa seperti itu paling bisa dipakai di masa depan gitu. Nah kalau di online kan kita bisa bikin macam-macam, bisa bikin ya program-program yang berlangganan, yang terus jalan terus dan terus akan berkembang. Kalau pelanggannya banyak, istilahnya pembelinya, kliennya banyak, itu akan bisnis kita bisa berkembang, duitnya juga jalan terus seperti itu. Jadi apa ya, yang membedakan itu ya keinginan sih ya, keinginan untuk mencapai tujuan. Nggak mau kalau sukses semua orang mau gitu, cuma sukses seberapa suksesnya itu kadang orang nggak bisa menetapkan ya kayak gitu ya. Sukses mau cari duit online mau semua, 3 juta dalam sebulan, 6 juta dalam sebulan mau semua. Tapi giliran
bertindak, merencanakan, tangannya harus kotor lah istilahnya. Orang pada nggak mau gitu. Kenapa? Ya itulah kendala orang-orang yang di bawah rata-rata, orang yang tidak orientasi sukses ya kayak gitu. Mereka menahan kesuksesan mereka sendiri gitu loh. Boleh dibilang mensabotase kesuksesan sendiri. Mereka mau bisnis online, mereka mau dapat cuan dari online, tapi mereka nggak mau ngelakuin kegiatan bisnis online gitu. Itu aja simpelnya guys. Jadi yang harus dilakukan ya, yang jelas harus mulai sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit. Kalau dulu Sirtiman tuh bisnis online tuh mencari informasi, terus membuktiin bener apa enggak, kayak gitu terus gitu. Nah kan zaman sekarang ini kan udah enak, udah ada orang-orang yang dulu, orang-orang yang sharing, tinggal ya dipraktekin pakai alat sendiri, pakai cara sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi pakai situs ini, situs itu, bikin situs cuan pakai caranya pakai gini, pakai gitu, itu tinggal diikutin aja gitu. Tinggal gimana caranya kita kalau pokoknya penawarannya udah jadi, tinggal datengin pengunjung ya. Zaman sekarang bisa lewat sosmed, YouTube, TikTok, dan Facebook. Ada lagi thread dan lain-lain, LinkedIn, banyak cara ya. Juga ada lagi forum-forum, banyak cara untuk mendatangkan bisnis online. Nah itu emang yang harus dicoba. Cuma kalau nggak mau nyoba semua, ya nggak hidupnya tuh nggak akan berubah, gitu-gitu aja ya, kembali ke zona nyaman. Dapat duitnya dari yang offline udah gitu, giran ke masa depan nanti bingung, mulai 5 tahun yang akan datang mulai bingung. Segala sesuatunya harga naik, kita yang nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa, kalaupun punya aset juga itu udah siap-siap dijual buat kebutuhan harian, kebutuhan sampai kapan gitu. Ibaratnya kalau jual rumah aja paling habis buat kebutuhan entah itu 10 bulan atau ya pokoknya 2 tahun tuh habis gitu. Nah, cuma kan ya kalau nggak bisa cari duit lagi, terutama dari bisnis online ya, karena emang udah mudah dan bisa dilakuin semuanya, nggak usah kuliah mahal-mahal. Yang penting belajar cari sumber duit masuknya, dan ya udah tinggal mau dikembangin atau enggak, dilipat gandain atau enggak, dan dicari untuk passive income-nya gitu aja sih. Itu aja sebenarnya. Oke, jadi itu aja guys untuk wejangan ya kali ini. Bisnis online ini ya kita harus berani kotor, harus, jangankan berani gagal ya, berani kotor dulu gitu. Jadi itu aja guys, sampai jumpa video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya tulis komentar. Goodbye.